Oh, baiklah, langsung saja dalam untuk awal kajian kita, kita baiknya kita ucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. dan disempurnakan dengan pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Asmaul Zikri pada Zikri Sotos. Jazakallah khairan kepada Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fikri sudah membacakan ayat suci Al-Quran untuk kalian kita untuk malam ini kita selanjutnya tentang bulan mahasiswa khususnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ilham Kasmi LPNA. Langsung saja. Oke, terima kasih Muhammad Abdul Fikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mujibud da'wat, ghafirud dzunubat. Walladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu as-sayyi'at, rafi'ud darajat, rafi'us samawat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dosen yang dirahmati oleh Allah, kemudian seluruh panitia kajian tafsir kita yang dimuliakan oleh Allah, dan jamaah kajian tafsir FISIP Unan yang senantiasa istiqamah dalam kajian ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam nikmat-Nya melalui kajian virtual ini, kajian tafsir secara online ini. Mudah-mudahan walaupun kita berjarak lokasi, pertemukan di dunia maya seperti ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rahmat, nikmat, berkah Allah kepada kita di tempat kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang dirahmati, dan perpisahan setelah kajian ini perpisahan yang terjauh dari dosa dan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat hafizakumullah jami'an. Pada malam hari ini kita akan mencoba mengkaji mentelaah firman Allah dari hasil kajian tafsir para ulama-ulama tafsir, ayat yang ke-133 dalam surat Ali Imran. Insyaallah ini akan berlanjut sampai beberapa episode juga. Kita akan bahas satu persatu ciri-ciri orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam ayat 133 ini. Ada berapa itu? Yang pertama, gemar berinfak di jalan Allah. Kemudian yang kedua, menahan emosi, menahan amarah. Kemudian gemar melakukan kebaikan, kemudian bertaubat kepada Allah, dan lain-lain. Insyaallah kita akan sampaikan dalam beberapa episode kajian insyaallah. Kita bacakan terlebih dahulu firman Allah surat Ali Imran ayat yang ke-133 ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min
ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Allah Ta'ala berfirman, dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin hadirat hafizakumullah jami'an. Ketika firman Allah Ta'ala ini turun, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersegera mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing pasang telinga pendengaran karena ingin mengetahui apa rahasia sesudah ayat 133 ini. Kenapa para sahabat begitu sikapnya? Karena ayat ini dimulai dengan satu kalimat ajakan, dan ajakan ini menjadi motivasi bagi sahabat untuk seksama dan lebih tekun serta teliti mendengarkan ayat-ayat berikutnya. Kalimat yang dimaksudkan itu adalah kalimat seruan wasari'u itu di awal ayat, yang berarti dan bersegeralah kalian. Masya Allah, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dikenal sebagai orang-orang yang udul. Orang-orang yang udul itu adalah orang-orang yang terpercaya. Kalau masalah iman jangan diragukan. Kalau masalah akidah terbaik di antara periode-periode manusia lainnya. Sehingga tatkala mereka mendengarkan satu kalimat wasari'u saja, seolah-olah mereka tak ingin tertinggal dengan berita ini. Beda mungkin dengan sebahagian kita. Tatkala dipanggil dengan teriakan, ayo, belum tentu semua kita akan bilang siap. Mungkin masih ada juga yang bersantai, bahkan pura-pura tidak mendengar, cuek, atau mungkin ada yang baik. Mereka tangkap langsung seruan itu. Di mana sumber suaranya? Ternyata ayo itu mengajak kepada kebaikan, menghindarkan diri dari mudarat, dari bahaya-bahaya. Tapi tidak dengan sahabat Rasulullah. Mereka tak terbagi menjadi beberapa golongan gitu dengan kalimat wasari'u. Mereka hanya menjadi satu golongan yang ketika mendengarkan kata-kata wasari'u ini, memang mereka menyegerakan diri. Mereka tak ingin seolah-olah orang lain mendahului. Seperti firman Allah di surat Al-Ma'idah, "Fastabaqul khairat." Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Berlomba-lomba situ maksudnya bukan menunda-nunda, tapi menyegerakan. Siapa yang bisa duluan menebarkan kebaikan, maka dia yang beruntung. Sama dengan ungkapan dalam surat Yusuf, "Fastabaqal baba." Fastabaqal baba wa quddat qamisuhu min duburin. Maka Yusuf bersegera ke pintu. Begitu juga dengan Zulaikha. Bersegera menuju pintu. Fastabaqa. Kedua-duanya menyegerakan diri menuju pintu. Ya. Maka ketika itu Yusuf alaihissalam menang. Karena penyegeraan dia menuju pintu itu karena kekhawatiran dia dengan apa yang diinginkan oleh Zulaikha.
Sampai akhirnya raja ketika itu mengetahui bahwa Yusuf tidak bersalah. Dengan sobeknya pakaian Yusuf bagian belakang. Kalau bagian depan yang sobek, bisa jadi Yusuf alaihissalam tertuduh karena ada rencana untuk zina. Tapi ternyata di sini tidak. Atas kuasa Allah, Yusuf duluan sampai ke pintu. Karena dia memenangkan perlombaan itu. Dia tidak menunda-nunda sampai akhirnya Zulaikha mengalahkan Yusuf sampai ke pintu. Sampai Zulaikha memegang pakaiannya Yusuf dari belakang dan pakaian itu sobek. Diputuskanlah oleh sang raja bahwa Yusuf alaihissalam tidaklah bersalah. Samalah mirip dengan kalimat wasari'u fastabiqul khairat dan yang semisal dengan ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyegerakan seruan Allah seperti ini pertanda kebaikan. Termasuk dengan kita. Kalau ada seruan-seruan hayya, hayya, hayya ala as-salah, hayya ala al-falah, gitu misalkan. Atau ada hayya, hayya, ayo, ayo lainnya. Dan kita menyegerakannya, maka itu indikasi kita dengan beberapa hal. Yang pertama, orang-orang yang terbiasa menyegerakan kebaikan, seperti kalimat wasari'u tadi, ayo bersegera, kemudian kita langsung melakukannya, gitu ya. Maka sesungguhnya penyegeraan itu adalah buah dari keimanan dan amal salihnya selama ini. Tidak mungkin seseorang dia tidak percaya kepada Allah. Kemudian tiba-tiba jika diajak, dia nurut saja. Asul sahid. Sama lah dengan kita tidak tahu siapa orang ini. Jangankan percaya, kita tidak tahu dengan dia. Kalau dia mengajak kita, mana mau kita? Kita tidak mau. Karena kita tidak percaya dengan dia. Dia siapa? Beda kalau kita percaya dengan seseorang. Dia ajak kita iyakan. Ayo, siap, oke. Maka orang-orang atau hamba-hamba Allah yang bisa menyegerakan seruan Allah ini, diamalkan, dikerjakan, diperbuat, maka sesungguhnya amalan yang dia lakukan itu buah dari iman dan amal salehnya selama ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanya saja perkataan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman nih, ya, dari buah keimanannya itu, apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya untuk berhukum sesama mereka dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, mereka menjawab, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Kami kerjakan. Apa kata Allah? Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang menang. Ayat berikutnya 52. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka merekalah orang-orang yang menang. Ini firman Allah ayat yang ke-51, ayat 52. Yang menerangkan tentang penyegeraan seseorang menjalankan perintah Allah, menyegerakan seruan Allah adalah bukti tanda kekuatan imannya dan bukti amal saleh
rutin yang selama ini dia kerjakan. Jadi bisa jadi ukuran kita ya sekarang ya. Kalau ada perintah Allah kita segerakan atau kita masih bersantai. Jadi kalau ada kecenderungan bersantai-santai bahkan tidak mengerjakan sama sekali alias futur ya, alias futur kita, maka hati-hati jangan-jangan memang iman kita sedang melemah. Amal saleh kita sedang jauh down di bawah. Tidak sebagaimana mestinya selama ini kita baik dengan amal saleh kita. Kedua, orang yang terbiasa menyegerakan perintah Allah, wasari'u, sahabat langsung mendengar apa gerangan ini. Maka sesungguhnya inilah orang-orang yang mengharapkan kehidupan yang hakiki. Dia hidup dalam hidup yang sesungguhnya. Bukan hidup karena digoda oleh hawa nafsu, tipu musnad syaitan, iblis, dan antek-anteknya. Tapi seseorang yang dia hidup dalam kehidupan, bingkai kehidupan yang hakiki, adalah tatkala dia menyegerakan seruan Allah dan tidak menunda-nundanya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya menyeru kalian, ya, maka segera jawab. Kenapa? Lima yuhyikum. Karena itu untuk kehidupan kalian yang hakiki. Jadi kalau mau beruntung hidup di dunia, segera sambut seruan Allah. Kalau mau beruntung dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana, sambut segera seruan Allah. Jangan ditunda-tunda. Jadi kalau ada orang yang menyegerakan seruan Allah, maka sesungguhnya dia sedang menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang hak, kehidupan yang benar. Tapi kalau ada orang yang lalai, perintah Allah tidak dikerjakan, salatnya masih bolong-bolong, puasa tidak dilakukan, tilawah Al-Qur'annya tidak pernah, maka dia sesungguhnya bukan hidup itu. Bisa jadi dia mati. Walaupun jasadnya ada, tapi hakikatnya sudah mati. Mati apa? Mati rasa. Sini. Mati hati. Karena kita Abdullah. Karena kita hamba Allah, yang menciptakan kita adalah Allah. Tujuan kita hidup di dunia ini liya'budun, untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ketika hidup di dunia, ternyata kita tak sama sekali menyembah Allah, tak takut kepada Allah. Bukankah itu sama dengan kematian? Walaupun secara jasad hidup, dia masih bisa bicara, tapi hati tak ada. Karena tujuan hidup di dunia ini untuk menyembah Allah. Masalah terbesar kita ternyata menyembah Allah itu kita tak bisa. Maka kalau ada orang yang menyegerakan perintah Allah, sesungguhnya dia sedang menjalani kehidupan yang hakiki. Dalilnya surah Al-Anfal ayat yang ke-24. Al-Anfal ayat 24. Kemudian orang-orang yang menyegerakan seruan Allah, wasari'u, dia langsung nangkap itu. Ada apa ini? Gitu. Maka sesungguhnya ini ciri dia merindukan pahala dan surganya. Tidak ada yang dia harapkan, mau pamrih dia, mau dipuji, tidak. Ini ciri dia berharap pahala, satu, surga. Jadi pahala itu mengantarkan dia masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika terjadi perang Hamra al-Asad, Syria ya, bukan Ghazwah dia. Syria Hamratul Asad. Hamratul Asad ini perang yang dilakukan oleh kaum muslimin menghadapi kaum musyrikin sesudah kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud. Jadi beberapa saat setelah perang Uhud terjadi perang lagi, ya, penyerangan dari orang kafir dihadang oleh orang muslim, namanya Hamratul Asad. Yang mengikuti perang siapa?
sahabat-sahabat. Yang mana? Yang kemarin, yang lusa, yang beberapa hari lalu kalah dalam perang Uhud. Bayangkan, masih ada yang luka-luka, masih ada yang pincang kakinya, tapi dia mengikuti perang itu. Karena Allah dan Rasulnya yang mengajak. Allah dan Rasulnya yang menyuruh. Kok bisa begitu ya? Menyegerakan seruan Allah. Padahal dalam kondisi sempit, dalam kondisi masih berduka, dalam kondisi beban di kepala masih menumpuk. Tapi karena ada seruan Allah di depan, semuanya jadi ringan. Tidak ada masalah. Kenapa bisa? Karena di kepala mereka, di hati mereka, ada harapan besar bernama pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin. Ini beberapa halaman setelah ayat 133. Saya lupa ayatnya berapa. Tapi yang jelas dalam surah Ali Imran. Dalam surat Ali Imran juga. Mereka yastabshirun. Ya. Mereka berlomba itu karena mereka mendambakan yastabshir, kabar gembira dengan apa? Bi ni'matin minallah, dengan nikmat dan karunia Allah. Dan Allah sesungguhnya tidak menyia-nyiakan amalan orang-orang yang beriman. Subhanallah. Jadi kalau ada orang menyegerakan perintah Allah ini, A, B, C, D, banyak perintah Allah ya, segera kita melakukannya, itu tanda orang itu adalah orang-orang yang merindukan pahala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau harus sesuatu tentu dia segerakan. Tidak ada istilah tunda-tunda, tidak ada. Terus yang keempat, penyebab doa dikabulkan. Ternyata menyegerakan perintah Allah itu cara agar doa-doa kita selama ini segera dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau kita menunda, bersantai-santai menjalankan perintah Allah, masih ragu-ragu menjalankannya, ya ragu-ragu pula lah Allah memberikan kepada kita balasan atas apa yang kita harapkan. Ada hadis riwayat, saya lupa, Imam Bukhari kalau tidak salah ya, tentang orang yang berada dalam majlis ilmu. Kalau ini kita di Zoom ya. Kalau offline lah, taruhlah majlis ilmu, ada meja, ada maktab gitu. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dalam suatu majlis, tiba-tiba datang 3 orang. Dan ini Rasulullah menceritakan. Satu orang yang datang pertama, datang melihat, kemudian lantas pergi. 2 orang tersisa, dia melihat ada Rasulullah dan sahabat berkumpul, dia masuk. Apa yang terjadi? Satu orang yang pertama tadi, dia melihat, kemudian pergi. Ya. Yang 2 lagi, satu melihat ada tempat kosong di samping Rasulullah, dia duduk samping Rasulullah. Satu lagi, melihat ada tempat kosong di belakang, malu-malu dia duduk pula di belakang. Dan duduk depan dia, malu dia, duduk di belakang dia. Maka kata Rasulullah SAW, wahai sahabat-sahabat, maukah kalian aku ceritakan tentang 3 orang? Kata sahabat, oh mau ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Tadi ketika kita berkumpul ada 3 orang. Pertama dia datang, melihat, lantas pergi. Maka Allah pun pergi dari. Artinya dia tidak diberikan oleh Allah nikmat karena dia yang memilih pergi. Kemudian yang kedua, satu orang duduk di belakang karena segan, karena malu. Maka Allah segan dan malu juga kepadanya. Allah segan dan malu kepadanya. Untuk beri nikmat banyak. Yang ketiga, dia melihat ada tempat yang kosong di hadapan Rasulullah. Ya, ada raghbah, ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu dari Rasulullah, maka Allah pun melimpahkan rahmat dan nikmat untuknya. Jadi kalau kita bermalas-malas berdoa, bermalas-malas kita mengamalkan perintah Allah, tentu lama pula doa kita terkabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni, wa idza sa'alika ibadi anni fa inni qarib
ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila ada hambaku bertanya kepada Muhammad tentangku, katakan aku dekat. Aku akan jawab setiap permintaan mereka apabila dia menyeru kepadaku. Itu ya, doa dikabulkan kalau ada orang menyegerakan perintah Allah. Terus yang kelima, orang yang menyegerakan perintah Allah itu indikasi terbaik. Apa itu? Sempurna akalnya. Sempurna. Kita sadar ya bahwa Allah berikan ilmu kepada kita tidak banyak. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah Allah memberikan kepada kalian ilmu kecuali yang sedikit saja. Tapi yang sedikit itu jika difungsikan pada posisinya, ya, itu bisa mulia jauh, jadi orang-orang mulia di sisi Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu karena ilmu sedikit itu kalau dipakaikan jalan Allah, Allah angkatkan derajat orang itu beberapa derajat ke atas. Masya Allah. Gitu. Jadi kalau ada orang menyegerakan perintah Allah, jalan tuh kepalanya, akalnya, otaknya jalan itu. Memang itu yang Allah inginkan dari nikmat akal yang sedikit itu. Engkau kenal Rabbmu. Tatkala engkau kenal jika Allah perintahkan kepadamu sesuatu, engkau segera melakukannya. Tatkala Allah katakan ini terlarang engkau melakukannya, engkau pun bersegera untuk meninggalkannya. Jalan itu. Subhanallah. Ya. Kemudian berikutnya, orang-orang yang menyegerakan seruan Allah dan Rasulnya, ini bukti cinta dia kepada Allah. Bukti cinta dia. Dia cintanya mengalahkan cinta yang lain. Bukti cintanya kepada Rasulullah, cintanya mengalahkan cinta kepada yang lain. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kata Allah, wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka bersegeralah kalian mengikuti. Maka sahabat bersegera mengikuti Rasulullah. Kenapa? Karena mereka orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyegerakan seruan Allah selama ini tidak ada yang tertunda, segera kita melakukannya, maka itu bukti cinta kita kepada Allah mengalahkan cinta kita kepada makhluk. Kalau orang cinta kepada makhluk, ya, seruan Allah diabaikan. Mohon maaf, bukan hanya diabaikan, ditinggalkan, tidak didengar sama sekali. Hayya 'alas shalah. Kata muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dan kerajuan ambo taruh ambo jalankan. Salat nanti saja. Atau nanti pas Idul Fitri atau Idul Adha saja. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau orang-orang yang dia cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada yang lain, maka jika bertemu oleh dia seruan Allah, dia akan abaikan amanah lain demi mendapatkan cinta Allah ini. Yang terakhir, disinilah letak kekuatan kita berjamaah. Di mana? Menyegerakan perintah Allah. Jadi ada yang mengingatkan, ada yang menasihati, ada yang menyeru. Tidak hanya sendiri saja, tapi bersama-sama diajak, ayo bersegera, ayo bersegera. Maka kalau semua kaum muslim ini menyegerakan perintah Allah, tidak seperti, mohon maaf ya, kondisi mungkin sekarang ada yang menyegerakan, ada yang santai, bahkan ada yang tidak melakukan. Ini tidak kuat kita. Kita sebagai Islam, ya'lu, Islam yang agama kuat itu tidak jadi kuat dia. Tapi kalau seandainya seruan Allah yang segera kita melakukannya, tidak kita tunda-tunda, maka itu bukti kekuatan kita berjamaah dalam Islam. Ya. Saya jadi imam misalkan. Pas lihat ke belakang, Masya Allah, jamaah full.
Ramai. Senang enggak hati kita? Senang ya. Tapi pas kita mau jamaah, lihat ke belakang. Di luar banyak orang. Di masjid hanya 2 orang saja yang mengiringi kita. Jadi makmum. Senang kita? Enggak. Sedih kita. Kok begini kondisinya? Sama dengan bapak-bapak pergi salat Jumat. Masya Allah ya. Masjid sana orang ramai gitu. Ada yang pakai motor, pakai mobil, jalan kaki, pakai sepeda gitu. Semua mengarah ke masjid. Masjid ini begitu juga mengarah ke masjid. Masjid sana mengarah ke masjid. Masya Allah. Jadi kekuatan. Disegerakan perintah Allah itu. Tapi kalau masih banyak yang menunda-nunda, khawatir kita mudah untuk diobrak-abrik untuk oleh musuh Islam. Karena satu menyegerakan, satu saya santai. Habis kita. Tapi kalau kita punya i'tikad baik, keyakinan yang baik untuk bersama-sama segera menjalankan seruan Allah dan Rasul-Nya, maka situlah hakikat kekuatan kita sebagai umat Islam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalimat wasari'u itu saja telah memberikan kepada kita pelajaran yang Masya Allah besar sekali. Dan memang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, ketika kalimat wasari'u fastabiqu itu, atau kalimat-kalimat seruan lainnya ya ayyuhalladzina amanu, dan lain-lain itu, seruan itu memang sahabat respon gitu. Jadi menyegerakan gitu. Tidak ada yang menunda. Subhanallah. Mudah-mudahan kita juga di bagian orang-orang yang memiliki sifat sifat mulia para sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini Allah menegaskan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah engkau kepada ampunan Tuhan. Wa jannatin, dan surga. Ini yang ditunggu-tunggu oleh umat Muslim ini ya. Kalau beramal, amalnya bisa menghapuskan segala dosanya. Dia dapat maghfirah. Karena memang dalam ayat dan dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan innal hasanat tamhus sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menggugurkan segala keburukan-keburukan. Sebagaimana keburukan-keburukan tamhul hasanat. Keburukan-keburukan juga bisa menggugurkan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan, salat, puasa, zakat, haji, umrah, tilawah Al-Quran, dan lain sebagainya, itu bisa menggugurkan dosa-dosa. Bisa menggugurkan dosa. Makanya Allah perintahkan untuk mendapatkan ampunan Allah ini, dosa-dosamu itu digugurkan oleh Allah, segera sambut seruan Allah. Dan jangan ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu rahasia Allah. Kalau Allah berikan kepada kita usia yang panjang, alhamdulillah. Kita masih bisa untuk bertobat kemudian hari. Tapi kalau ternyata keberuntungan kita pendek, sebentar, ya, kita mau berencana, ternyata sudah habis jatah hidup dunia, kita tak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang tinggal hanya penyesalan semata. Ini maghfirah. Ya, maghfirah. Termasuk juga jannah, surga Allah. Maghfirah dan surga itu untuk mendapatinya mesti diusahakan. Tidak bisa hanya dengan berpangku tangan. Begitu kalau dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau mazhab Qadariyah, Jabariyah, itu mereka berpedomankan kepada diri. Yang satu berpedomankan kepada takdir Allah. Ya, sibuk-sibuk mana salat. Ya, ngapain sibuk-sibuk salat? Atau ternyata nanti juga Allah yang putuskan. Ini mazhab akidah yang berbeda dengan mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita tidak begitu, kita memahami putusan Allah itu hak, benar adanya. Tapi ikhtiar juga hak. Tapi kita diperintahkan oleh Allah berusaha untuk kebaikan kita, itu perkaranya hak juga. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya.
Usahakanlah apa yang akan menjadi keberuntungan akhiratmu. Usahakan itu. Tapi Allah juga perintahkan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan nasibmu di dunia. Bisa begini saja? Tak bisa. Dijewer telinga kita nanti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti kisah beliau dengan sahabat beliau ya. Seorang yang duduk di masjid saja bertafakur, dia kira, kata Khalifah Umar, uang itu akan jatuh dari langit karena tafakurnya. Ditarik oleh Khalifah Umar telinganya, disuruh keluar, bekerja, beramal. Jadi kalau kita mau dapatkan ampunan Allah, mau dapatkan surga Allah, mesti ada ikhtiar, usaha. Di akhir ayat ini, di akhir ayat Allah ingatkan kita, uiddat lil muttaqin. Ampunan dan surga itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sudah kita bahas nih kemarin nih. Sekitar 2 pekan yang sebelumnya ya. Hijrah mengantarkan kepada takwa. Jadi ampunan dan surga Allah sediakan untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa adalah orang yang menjadikan Allah sebagai penjaga dan pelindungnya. Kenapa? Karena ittaqa juga berarti menjaga diri dari sesuatu. Dari mana? Dari adab dan siksaannya Allah. Sakit, wah bukan sakit lagi, pedih sekali. Makanya kita bertakwa kepada Allah, minta penjagaan Allah, minta perlindungan Allah. Kita jaga diri kita biar kita tidak masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan siksaan Allah. Lantas gimana caranya biar mendapatkan perlindungan dan penjagaan Allah dari siksanya? Jalankan perintahnya, tinggalkan larangan. Itu caranya. Jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Salat itu mengantarkan kita terlindung dari siksaan Allah. Apalagi puasa itu menjaga kita terjauh dari api neraka. Man shama yawman fi sabilillahi ba'adallahu lahu wajahahu 'anil nari 70 kharifan. Siapa yang berpuasa 1 hari di dunia ini, 1 hari saja, dia berpuasa di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka selama 70 tahun lamanya. Sedangkan masa 1 hari di akhirat sama dengan 500 tahun masa hidup manusia di dunia. 1 kali puasa dijauhkan oleh Allah dari neraka 70 tahun. Kalau 2 hari 140 tahun. Kalau 3 hari 210 tahun. Masya Allah. Kalau 30 hari berlipat, ganda terus. Kita dijaga oleh Allah dan lindungi dari adab api nerakanya. Ini ikhtiar nih. Jadi kalau mau ampunan Allah, mau surga Allah, tidak bisa begini saja. Beramal, berikhtiar. Dan itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Makanya ayat sesudahnya nanti, alladzina yunfiquna amwalahum, alladzina yunfiquna amwalahum, alladzina yunfiquna seri apa nih? Alladzina yunfiquna amwalahum. Lupa ini astagfirullah. 133 alladzina yunfiquna bisarra ya wadh-dharra wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini semuanya ini amal ini. Semuanya ini adalah ikhtiar. Kalau mau dapat surga Allah, 1 berinfak, 2 jangan marah-marah, jangan berang-berang, 3 suka memaafkan orang lain. Kalau ada orang salah, jangan mendendam, suka memaafkan orang lain. Kemudian keempat, hobi melakukan kebaikan. Yang kelima, bersegera bertaubat. Kalau ada tersalah, segera bertaubat kepada Allah. Kan ini semua ikhtiar ini. Tidak ada istilahnya, kalau engkau mau dapat ampunan Allah, santai aja lah. Kalau engkau mau mendapatkan nikmat Allah dan surganya, duduk-duduk aja lah. Tidak ada. Yang ada perintahnya segera melakukan perintah Allah, segera melakukan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat hafizakumullah. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya. Ini ada penjelasan mengenai asbabun nuzul ayat ini. Imam Ibnu Katsir mengkategorikan asbabun nuzul ya. Walaupun kalau kita baca sesungguhnya ini setelah turunkannya ayat itu, kejadian ini. Tapi tidak mengapa kita sampaikan ya. Kita sampaikan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Surga itu luasnya seluas langit, seperti langit ini plus bumi. Nah, itu luas surga. Ya. Untuk siapa Allah sediakan? Untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana neraka diciptakan oleh Allah untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik posisi mereka nanti adalah di kerak api neraka. Kalau orang munafik, musyrik, kafir disediakan oleh Allah neraka, maka orang-orang mukmin, bertakwa, muttaqin disediakan oleh Allah surga. Allah sediakan surga. Ya. Kemudian dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 54, surga Allah yang seluas langit dan bumi itu, di atasnya diberi permadani. Ya, di dalamnya itu diberi permadani. Dan permadaninya berasal dari sutra. Qata'inuha min istabraq. Di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra. Subhanallah. Sekian luasnya. Kemudian permadani dari sutra lagi alasnya. Kira-kira gimana luarnya itu? Dalamnya itu ya. Luarnya kira-kira gimana indahnya? Biasanya kalau orang membangun kan, dua, luar dalamnya bagus. Kalau dalamnya bagus, luarnya biasa bagus. Luarnya bagus, biasa dalamnya bagus. Kalau dalamnya surga itu digambarkan oleh Allah dibentangkan permadani, pada luasnya seluas langit dan bumi, dan permadaninya dari surga, luarnya surga kira bagaimana bentuknya? Terbayang oleh kita indahnya. Ini yang Allah sediakan buat orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita, "Idza sa'altumullaha al-jannata, fas'aluhu al-firdausa." Apabila kalian memohon kepada Allah surga, maka mohonlah kepada Allah surga Firdaus. Ya. Fa innahu a'lal jannati, karena surga Firdaus surga yang paling tinggi. Wa awsatul jannah. Ya. Dia lebih tinggi dari pertengahan. Darinya mengalir sungai-sungai. Wa minhu tafajjaru anhar al-jannah. Mengalir sungai-sungai surga. Wa saqfuha arsyur rahman. Sedangkan atapnya surga itu langsung arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih. Ya. Maka kita diperintahkan untuk segera melakukan kebaikan biar kita tergolong kepada orang-orang yang kelak mendiami luasnya surga yang indah ini. Ada kisah Heraklius ya, dalam Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, di mana Heraklius ini pernah menulis surat kepada Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, sesungguhnya hai Muhammad, engkau telah mengajakku untuk beroleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, lantas neraka di mana? Kata Heraklius dalam suratnya itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan balik bertanya. Jawaban dijawab dengan pertanyaan yang sama, serupa. Subhanallah, maha suci Allah. Fa ainal lailu idza jaa an-naharu.
Heraklius, di mana malam apabila siang telah datang? Bukankah itu kuasa Allah? Allah berkuasa atas sesuatu. Bisa jadi Allah tempatkan dalam wilayah yang lain karena sesuatu ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsir beliau, ya. Dalam tafsir beliau tentang kisah At-Tanuhi, ya. At-Tanuhi. At-Tanuhi ini adalah orang yang mengantarkan surat Heraklius kepada Rasul SAW. Dia Tanuhi ini berjumpa di suatu daerah gitu ya. Di suatu daerah bernama Himsa, Hamus ini kalau tidak salah di Suria. Hancur lebur sekarang ini. Hamus ya. Di Suria. Ya. Berjumpa di situ. Ya'la bin Murrah dengan Tanuhi orang yang diperintahkan oleh Heraklius mengantarkan surat kepada baginda Rasulullah. Ketika bertemu itu, Ya'la melihat Tanuhi sudah tua sekali. Dan lanjut usianya dan lemah sekali. Kemudian dia bertanya, apa yang engkau lakukan ketika menyerahkan surat itu kepada baginda Rasulullah SAW? Tanuhi berkata, aku menyerahkan itu kepada Rasulullah SAW. Sedangkan di samping Rasulullah ada orang-orang lain. Ya, maksudnya sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu di antara sahabat ada yang berkata, siapa yang akan membacakan surat ini? Maka ditunjuklah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah yang akan membacakannya. Maka dibacakanlah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan surat itu. Ternyata isinya Heraklius berkata, engkau mengajakku untuk masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau surga itu seluas langit dan bumi, di manakah letak neraka? Maka ketika itu Rasulullah SAW menjawab dengan menyampaikannya langsung kepada Tanuhi, biar Tanuhi menyampaikannya kepada Heraklius. Kalau begitu pertanyaannya, subhanallah, ainal lail idza ja'an nahar. Kalau begitu pertanyaan Heraklius, tanyakan lagi kepadanya, di mana malam apabila siang telah datang. Nah, ini ada berapa, termasuk Khalifah Umar juga ditanyakan oleh orang Yahudi seperti itu. Abdullah ibni Abbas ya juga ditanyai ya oleh orang-orang Yahudi tentang itu. Jawabannya sama, adalah dengan melemparkan pertanyaan juga kepada orang-orang yang bertanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa surga itu hak, nerakanya Allah juga hak. Luasnya surga dan neraka seluas langit dan bumi perkara yang hak. Ampunan Allah sangat banyak untuk orang-orang yang beriman, juga perkaranya hak, perkara yang sesungguhnya. Maka mari dengan sisa usia yang kita miliki ini, kita berkorban dengannya, bersungguh-sungguh dengannya, luangkan waktu kita betul-betul untuk mengharapkan dan meraih pahala dan nikmat surga serta ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita dianggap sebagai orang-orang, dicap sebagai orang-orang yang tidak bersantai-santai tatkala bertemu surga Allah, tapi menjadi orang-orang yang menyegerakan surga Allah Subhanahu wa taala tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin cukup dulu sampai di sini. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan kita akan diskusikan insyaallah dalam forum tanya jawab. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Dikembalikan kepada Muhammad tadi ya. Afdalul zikri. Tafadhal. Baik Ustaz. Terima kasih atas penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. Dari Bapak Ibu dan juga teman-teman, mungkin sudah ada nih pertanyaan dan juga hal yang ingin ditanyakan kepada Ustaz. Nah, maka untuk itu kita buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab kita kepada Bapak Ibu atau teman-teman. Ya, jika ingin bertanya bisa dihidupkan kamera, bisa dihidupkan, bisa di mute suaranya atau di chat melalui kolom chat. Silakan.
Oke, sekali lagi diingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting kita, juga teman-teman, jika ingin bertanya silakan hidupkan mic-nya, dan juga bisa ditanyakan melalui kolom chat. Tafadhol, disilakan. Izin bertanya moderator. Ya, silakan Zikri. Syukran jazakallah khairan moderator. Begini Pak Ustadz, mungkin ada kebiasaan suka menanda sesuatu Pak Ustadz. Bagaimana cara menghentikan kebiasaan menanda sesuatu itu Pak Ustadz? Syukran jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya. Jazakallahu khair. Zikri, pertanyaannya, kebiasaan menunda sesuatu. Yang ditunda yang baik ya, bukan yang buruk ya. Kalau yang buruk selesai itu. Memang harus ditunda, kalau bisa jangan dilakukan. Tapi kalau kebaikan, mudah-mudahan kajian ini sudah terjawab. Bahwa ternyata tak ada untungnya kalau kita menunda satu kebaikan. Nah, dengan adanya 6 tadi ya, 6 ciri gitu ya. Seseorang yang menyegerakan kebaikan, rasanya cukup itu menjadi standar barometer bagi kita untuk tidak menunda lagi kebaikan itu. Ya, tadi saya sebutkan di antaranya ketinggian akal pikiran, kemudian bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kita berjamaah sebagai orang-orang muslim dan lain sebagainya. Ini harus dipahami oleh setiap orang muslim. Ya, jangan sampai masih ada hobi gemar untuk menunda sesuatu. Saya sampaikan kalau seandainya Allah berikan kepada kita usia yang panjang, alhamdulillah, yang kita tunda masih bisa kita lakukan. Tapi kalau ternyata yang kita tunda itu kebaikan, qadarallahu ma syafa'al, di atas kuasa Allah, karena yang berkuasa hanya Allah SWT, bukan kita manusia. Pendek usia kita, pendek ajal kita. Kita belum sempat melakukannya. Kira-kira apa yang akan kita banggakan kelak jika bertemu dengannya? Nah, itu yang bisa kita lakukan. Maka ternyata musahabah ma'as salihin, berteman bersama orang-orang saleh, ini insya Allah cara terbaik bagi kita untuk bisa saling mengingatkan satu dan yang lainnya, biar tidak ada lagi istilah penundaan dalam amal saleh. Ya. Musahabah ma'as salihin, berteman dengan orang saleh. Jadi kita selalu termotivasi untuk terjaga keimanan kita di level itu gitu ya. Misalkan kalau dia rankingnya sampai 100, ya level 8, 9, 10 itulah. Ya sampai turun dia. Karena pas dia turun ke 7,5 gitu, ada yang mengingatkan, fulan, ini 7,5 nih level imanmu. Oh, naik lagi ke atas, digenjot lagi sampai ke langkah 8 lagi. Itu di antara hal-hal yang memungkinkan untuk kita lakukan agar tidak ada lagi kebiasaan kita menunda suatu kebaikan. Begitu Zikri ya, kemudian bisa dimaklumi. Terima kasih Pak Ustadz. Syukran jazakallah khairan Pak Ustadz. Ya, afwan Zikri. Baik. Baik. Bagaimana Pak Ibu? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Pas sepertinya Abdul Zikri. Ini ya, Ustaz, tidak ada yang bertanya lagi. Jika tidak, langsung aja ke closing statement dari Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, jazakallahu khair Bapak Ibu hadirin hadirat atas kehadirannya istiqamah dalam kajian ini ya. Islam memerintahkan
umat ini untuk bersegera melakukan kebaikan. Karena melakukan kebaikan itu akan memberikan rasa aman ya, dan membuat hati kita menjadi tentram dan tenang. Maka sudah saatnya kita berprinsip dalam hidup. Jika ada kebaikan di hadapan kita, tidak ada lagi masa untuk menundanya, untuk memperlambat melakukannya. Tapi segerakanlah. Karena mudah-mudahan dengan penyegeraan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita rahmat, nikmat, ya, ampunan atas dosa-dosa dan kelalaian-kelalaian yang selama ini mungkin kita lakukan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat buat kita mendengarkan. Insya Allah kajian pekan mendatang Fikri tentang an-nafaqah. Ya, kajian kita tentang an-nafaqah, al-infaq ya, tentang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri pertama orang-orang yang bertakwa dalam ayat. Itu insya Allah kajiannya akan kita jabarkan secara umum. Jazakallahu khairan katsiran Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat. Tutup dengan doa kafir majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dikembalikan kepada moderator Muhammad Abdul Zikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang sudah menyampaikan materi kita pada malam ini, pada kajian tafsir kita. Baik, sudah dari singkat statement dari Ustaz sampai kita pada penghujung acara kita pada kajian tafsir malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa bermanfaat bagi kehidupan kita nantinya pada kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, sebagai penutup sebaiknya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya sebagai moderator mohon maaf bila ada salah-salah kata khilafnya. Syukran jazakallahu khair. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Terima kasih Zikri. Ya Ustaz. Terima kasih moderator. Terima kasih Ustaz. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya keluar ya. Izin operator. Ya Ustaz. Ya, Ustaz. Zikri. Ustaz.